terus langsung ke arah teman-teman. Yeah. Oke, akan banyak yang kita diskusikan, terutama untuk bagian pengembangan. Jadi yang pertama, Dikti itu sudah membuat desain untuk PDPT. Dia kan pernah ikut yang PDPT. Nah, Mas Amang sama Sani yang bagian programmer, sebentar lagi kita akan diberi akses untuk berkomunikasi database to database, web service, kemudian nanti akan ada jembatan dan sebagainya. Is oke, nggak ada masalah. Tapi yang penting kita akan membuat sebuah aplikasi penghubung antara cyber campus dengan yang ada di PDPT. Secara histori, PDPT ini akan diberi akses ke kita setelah kita mengumpulkan data SPED yang 2013 2. Itu masalah teknis saja, tapi yang penting bahwa kita harus mulai siapkan konversi. Maka langkah yang sekarang saya ingin untuk mencoba dijajaki adalah bahwa kita bulan Agustus sudah melengkap data kita di PDPT yang lama. Sekarang PDPT itu mengalami perombakan seberapa besar, seberapa jauh, seberapa dahsyat saya belum lihat, tapi terjadi kehebohan yang ada di overlap yang ada di PDPT. Apakah hanya di sisi presentation server atau dari sisi aplikasinya saja, atau sampai ke struktur database-nya berombak juga? Wah, itu masalah besar. Paham ya? Jadi salah satu contoh kecil aja. Sebelumnya itu gelar depan gelar belakang ditulis, sekarang harus pull down. Berarti kalau pull down kan indeks, berarti kalau pull down kan tipe datanya jadi beda ya. Nah kalau seperti itu berarti ada kemungkinan, meskipun belum tentu terjadi, ada kemungkinan kita juga akan melakukan cleansing dari data yang lama. Jadi dari data tipe string alternatif itu menjadi data tipe indeks, tipe tipe itu salah satu contoh kecil. Kemungkinan akan ada proses seperti itu. Nah, oke. Kita usahakan semuanya harus by mesin. Kalau misalkan kita melakukan cleansing, itu pun sebisa mungkin untuk dilakukan oleh mesin sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya dipototin. Ada tim ad hoc untuk melakukan pemototan. Tapi yang penting saya ingin menyiapkan, teman-teman di cyber itu menyiapkan ini sebagai sesuatu yang harus punya space energi, space waktu untuk melakukan integrasi antara data kita dengan yang ada di PDPT. Gitu, Mas Amang dulu juragannya PDPT. Sampai PDPT dibuat sudah saya makan. Ya, artinya sama tahu dinamika PDPT. Ya, jadi tabel yang sampai sebelum Agustus itu kan kita masih pakai DBFT kan, itu masih dipakai. Tapi ya sekarang kayaknya sedang ada perubahan. Nggak tahu seperti apa perubahannya, kita tunggu. Gitu. Yang saya pikirkan, jika memang terjadi penyempurnaan tipe dan tambahan field dan sebagainya, kita harus siap. Bagaimana mengkolaborasikan antara data yang ada di server dengan yang ada di. Kalau perubahannya dari PDPT, kemudian untuk data lama yang sudah kita kirimkan, masa kita harus memperbaikinya itu kan? Iya, jangan berbicara idealisasi. Pada kondisi tertentu, ya sini, tanggung jawabnya ya. Pada kondisi tertentu kita menyiapkan jika memang itu harus dilakukan. Ya, kita kan harus nerimain pantun kan. Pantunnya begitu ya, kita nerima. Terus gitu. Dan data itu sekarang ada di Mas Yogi. Kita punya datanya apakah mulai dari lama sampai sekarang?
semua tabel kemarin di copy. Ya tabel. Ya tabel dalam kontennya, maksud tabelnya apa? Berarti kosong gitu. Didam mungkin itu. Saya nggak tahu seberapa dalam, seberapa jauh, tapi ada informasi dana khusus setelah kita copy. Alangkah baiknya kalau misalnya itu coba dieksplorasi. Begitu, untuk persiapan. Ya. Dan ini harus serius karena ini yang menjadi cita-cita kita membangun Jakarta Kampus supaya kita segera bisa langsung ya sinkron. Jadi host to host, server to server. Jadi ada komentar? DPT apa? Bakalan ya kita sekarang di ekspor lagi ya. Jadi ya, data-data yang ada di Dikti gitu. Nah di pihaknya tim bank itu bagaimana mensinkronkan ini gitu. Jadi semua data mahasiswa dan sebagainya diperlukan di sana, kita bisa langsung upload sesuai. Perkara nanti harus ada tombol trigger dan sebagainya nanti kita bicarakan. Tapi yang penting kamus yang ada di sana kita harus membuat sebuah aplikasi converter. Mungkin kita pakai warehouse juga tidak masalah. Jadi kita trigger ke warehouse. Jadi warehouse-nya kapan ditendang ke atas, kapan ditendang ke jembatannya itu, ya nanti tergantung siapa yang mau trigger. Gitu. Jadi ada kemungkinan tidak dari server produksi atau server transaksional, tidak dari database yang ada, tapi dari data warehouse. Kemungkinan begitu. Jadi warehouse ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh mereka. Jadi dari sini konversi ke situ, nanti triggernya mau setiap hari atau setiap bulan atau setiap apa, nanti kita lihat bagaimana dinamika pertampilan. Terus kemudian nanti akan ada tombol yang bisa dinaik ke atas. Kemungkinan seperti itu. Oke? Berarti ada ikut perantara warehouse itu dari transaksi lari Di kita lagi ada dari warehouse kita naikkan itu ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi logika saya kalau misalnya memang dari data yang ada itu nanti datanya bergerak terus begitu. Gitu. Sementara PDPT itu kan datanya sebaiknya sudah berhenti. Di situ nanti kita mendefinisikan tanggal berapa berhenti. Sama dengan ketika kita buat SE itu SPT. Sebenarnya kan sama SPT itu kan sebenarnya yang kita lakukan sekarang itu kan dari data SE oleh teman-teman SPT, dari teman-teman SPT itu dikirimkan ke PDPT. Ini sama. Jadi sebenarnya ini adalah tabel SE. Relatif tabel, tinggal kita konversi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu. Oke. Ya. Oke, kemudian yang kedua. Ini Yang pertama ada ya. yang perkiraan dari PDPT sendiri untuk melakukan data yang terbaru ini kapan berkira? Yang informasi yang saya dapat sebenarnya mereka sudah menyelesaikan, tinggal kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan data PDPT 2013 2 batch lagi. Nah itu kalau misalkan memang itu sudah selesai, kita akan diberi akses dan diberi informasi. Saya nggak tahu kenapa ada seperti ini, ya saya ikuti aja. Katanya sih ini sudah selesai, nggak apa-apa, kita tunggu saja sampai kita mendapatkan kamusnya itu kan, kamus konversinya. Yang akan kita mulai dari tempat kita ke mereka seperti apa, terjemahannya seperti apa, begitu. Untuk cara koneksinya ke mereka, apa sudah ada gambaran atau mereka sudah memberikan video cara koneksinya gitu? Sudah beri gambaran. Jadi yang jelas pakai web service, terus kemudian ada satu, mereka juga tidak langsung gitu. Jadi ada satu tempat yang menjadi kolaboratif. Kita tidak langsung nembak ke database mereka. Gitu. Jadi ada satu tempat yang akan menjadi jembatan, jadi maksudnya kita ngisi data ke sana. Itu perkara nanti dari sini ke sana itu mungkin mereka membuat sendiri, mekanisme sendiri. Tapi yang penting data kita sudah terkirim ke sana. Jadi nggak perlu ada orang datang ke sana, nggak perlu secara manual ke sana itu.
Gitu ya. Semoga ke yang lain, ke Singitapmas dan sebagainya nanti semoga itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang terjadi kehebohan yang luar biasa sekarang. Beberapa data Serdos, beberapa data yang lain itu jadi hilang, gitu. Nah, hilang itu logika saya mengatakan kayaknya ini yang jadi masalah bukan di database-nya, tapi di sisi aplikasinya. Jadi aplikasinya itu melakukan query dan sebagainya yang tidak sesuai dengan format database-nya, tidak sesuai dengan tipe database-nya, sehingga akhirnya tidak muncul gitu. Jadi sekarang banyak yang bermasalah. Maka untuk itu saya ingin dari bertiga ini datang ke LP3, ketemu Pak Sule atau siapa, itu terus kemudian mencoba mencari informasi apa yang sedang dialami oleh bapak-bapak dan ibu yang ada di LP3 dan yang ada di sumber daya. Data-data yang di sumber daya itu juga mereka juga menginformasikan datanya hilang. Sebenarnya menurut saya bukan data hilang. Beberapa orang mengatakan ini datanya kobong, data kobong gitu ya, wis. Bahasanya mungkin seperti kertas kobong gitu ya. Tapi di mereka ketika mereka buka, blank, hilang. Aku belum buka punya saya, gitu. Apakah saya S3 menjadi D3 gitu ya? Kita lihat nanti. Nah itu, tolong melakukan eksplorasi sekilas, ngobrol dengan mereka paling setengah jam apa yang sedang terjadi, dilihat dari sudut pandang pemrograman, dilihat dari sudut pandang kebijakan. Maksudnya gini, kalau dari sisi pemrograman, perkirakan harusnya mereka melakukan SOP yang bagus ya, harusnya. Artinya harusnya sebelum data ini, sebelum terjadi pengacakan apapun yang ada di sana, itu kan datanya di backup dulu. Misalkan aja ini memang datanya dibombardir, misalkan saja, harusnya kan ada backup dulu ya. Dan kebetulan kita punya backup. Tapi kalau misalnya kita punya backup, sementara di sana itu diganti ya sama si kepong, ini kan harus dikonversi lagi dan sebagainya menjadi Excel yang bisa di-upload ke sana dengan format data yang juga disesuaikan lagi, dan ada kemungkinan kita melakukan cleansing dari data yang kita punya itu karena harus disesuaikan dengan format yang baru. Ada kemungkinan seperti itu. Yang hilang ini data Serdos. Saya tidak mengatakan, tidak berpikir bahwa itu hilang. Iya, kan Seperti beberapa orang akan mengatakan hilang sih ya. Nah, itu di tempat kita atau di tempatnya Jakarta di sana Serdos mana? Di Iya. Nanti ketika kita buka aplikasinya, ya. Itu kok kosong gitu, Iya. kita. Nah itu nanti aku dapat informasi sekilas seperti itu. Saya ingin sama bertiga coba ke sana ke LP3 sebentar untuk melihat langsung apa sih. Nah kemudian melakukan investigasi. Ini item kedua ya. Item pertama tadi persiapan ya. Persiapan kita untuk menyiapkan untuk PDPT yang baru. Ya. Item yang kedua ini tolong investigasi ke LP3 dan sumber daya untuk melihat ada apa di sana. Apa kita perlu ngajak Yogi juga? Kayaknya nggak perlu. Mas Yogi itu kan, tapi misalkan memang Mas Yogi ada waktu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang nggak, menurut saya nggak apa-apa. Mas Yogi itu kan hanya orang yang menginjekkan data. Saya ingin kita melakukan investigasi karena ini akan saya buat laporan sebenarnya seperti apa. Prediksi kita, prediksi saya itu database-nya nggak ada masalah. Prediksi saya karena aplikasinya itu dirubah prediksi saya. Malah kemarin ada informasi bahwa ini sudah nggak bisa dibuka per lagi ya, berarti mereka melakukan pembenahan. Nah sampai hari ini apa yang terjadi itu tolong dilakukan investigasi. Dari P3 itu ada menu juga tuh yang langsung ya, harusnya kan ditangani LP3. Itu aplikasi dari sana, Dikti juga? Iya, ya Forlab itu. Yang ngirim data ke Serdos siapa Pak? Mungkin kan kalau aspek kan ada tugas yang ngirim data ke PDPT itu nanti yang Serdos berarti? Bukan, Pak Sulit. Pak Sule? Bukan, kalau Serdos ya, Serdos itu Pak Sule dan nanti ngobrol aja dengan Pak Sule, saya ngerti siapa. Iya. Terus kalau misalkan yang sumber daya itu ada Mas siapa gitu. Sumber daya itu juga kaitan sama Serdos juga. Oh, gini. Sumber daya mengurusi masalah data kepegawaian.
Serdos itu adalah pengguna data itu untuk kepentingan sertifikasi dosen. Gitu. Jadi dosen ini yang mau disertifikasi, dosen ini yang mau menjadi profesor dan sebagainya itu yang mengurus LP3. Gitu. Nah, data-data yang ada di PDPT ini sekarang kan menjadi data keramat untuk seluruh Indonesia. Gitu. Jadi nanti sampai pada posisi misalkan ada orang yang mendaftar ke UNER atau mahasiswa UNER atau dari UNER mendaftar ke sana, itu datanya harus ada di PDPT. Artinya misalkan ya suatu saat nanti logikanya, misalkan ada mahasiswa kita mendaftar ke sebuah perusahaan, itu perusahaan itu bisa lihat di PDPT. Gitu. Lihatnya apakah memang ini memang mahasiswa di tempat itu. Terus sangat mungkin bisa didetilkan transkripnya gimana dan seterusnya. Gitu. Itu berkaitan sama mahasiswa. Kalau yang Serdos juga PDPT. Oh iya, sama. Itu kan mahasiswa ya. Kalau misalkan memang dosen, apakah memang dosen ini sudah S3? Apakah dosen ini sudah mendapatkan apa kepangkatan sebagainya itu PDPT, di PDPT semuanya. Jadi jabatannya, pangkatnya dan sebagainya itu PDPT. Ya, jadi tolong bertiga setelah makan siang ini soalnya situ datang ke sana sebentar, Pak Sugi sama ke sumber daya itu yang saya temukan ini ya, siapa namanya aku lupa ya. Muda. Laki belum? Laki. Seperti Sani atau begini berapa? Oke, itu item kedua. Ya, tolong ke sana. Ada pertanyaan di yang kedua? Hanya melakukan investigasi. Kira-kira permasalahannya ini sampai kita harus menyiapkan data yang ada di Mas Yogi ini untuk kemudian disiapkan cleansingnya untuk kepentingan ke depan, atau jangan-jangan mereka ini sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu gitu, jangan-jangan gitu, sehingga akhirnya kita tinggal menunggu saja, kita tidak perlu terlalu banyak energi untuk melakukan cleansing dari yang sudah kita punya gitu. Ini kan yang diindikasi dihilangkan yang aplikasinya di PDPT. Bukan aplikasinya, jadi orang mengidentifikasi datanya hilang. Data kan mereka kan identifikasi itu kan dari lihat webnya. Dari aplikasi betul. PDPT. Nah kok yang mungkin sebenarnya bingungan kok kita bukannya tanyanya ke mereka gitu, ke PDPT-nya punya saya pada ada kemarin masalah, tidak seperti itu. Iya. Sama berpikir bahwa mereka seperti kita ya, yang kita heboh dan sebagainya gitu. Ada kemungkinan gitu loh, ada kemungkinan oh iya datanya hilang, tolong kirim lagi gitu. Ada kemungkinan itu. Oh ngerti? Halo. Perguruan tinggi kan harusnya punya data gitu, terus kiriman lagi lah, ini data kita sudah kita perbarui lagi. Ya, gitu aja. Kita harus menyiapkan jika memang tiba-tiba memang data di sana hilang, kita harus mengirimkan ulang data. Gitu. Ya, jangan berpikir mana tanggung jawab SPN. Kita tidak pada posisi itu. Kita membackup semua plan A, plan B, plan C yang kita harus punya. Oke? Jadi investigasi ini dalam rangka memang menyiapkan plan B dan plan C-nya. Gitu. Jangan sampai nanti karena waktunya mepet. Jadi Serdos batch kesekian itu akan dibuka awal bulan depan dan sebagainya, itu yang sedang kita kejar. Jangan-jangan ketika memang itu kebut-kebutan, sementara datanya ini besok sekarang 2 hari kita minta semua ngisi data gitu. Kalau manual gini setengah mati. Ya. Pokoknya di investigasi sebenarnya kira-kira seperti apa untuk plan B, plan C kita. Gitu, Mas Abang? Sani, dari tadi kok diam? Cuman ngerti lah, sedang membayangkan yang lain. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, temanya mungkin agak berbeda. Yang ketiga itu adalah bahwa saya ingin membuat cloud di untuk mata kuliah kita. Gitu.
saya sedang meminta Microsoft untuk membuatkan sistem cloud untuk mata kuliah kita. Maka untuk itu saya ingin dapat list, dapat seperti pohon mata kuliah gitu ya. Jadi fakultas, prodi, kemudian dari prodi ini kan ada mata kuliah. Nah, sama dengan kasus ketika kita membombardir Moodle. Nah, ya. Di Moodle itu kan mata kuliahnya kan dari kita, dari server kampus. Dari server kampus ini, siapa mahasiswa yang aktif di mata kuliah itu diinjekkan ke Moodle. Ya. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan ada cloud, ada drive di dunia sana, di dunia virtual itu, tapi drive ini tidak dimiliki oleh personal, tapi dimiliki oleh mata kuliah. Gitu teman-teman. Dimiliki oleh mata kuliah. Siapa yang boleh mengakses ini adalah yang pengikut peserta. Jadi dari situ. Jadi hampir sama dengan yang Moodle tadi. Mengerti yang maksudnya? Nah, untuk itu maka saya ingin daftar semua mata kuliah per prodi. Begitu. Dengan coding. Enggak harus itu. Tapi kuliah kan mata kuliah beda. Masih kode sama ya wes, diidentifikasi per kurikulum ya. Jadi prodi, kurikulum ini mata kuliah kurikulum. Kurikulum yang aktif ya, kurikulum yang tidak aktif nggak usah. Dan tidak ada masalah nggak usah. Begitu. Jangan ada masalah. Oke. Terus yang berikutnya yang kita masih di item ketiga ini, saya ingin memastikan bahwa semua mahasiswa itu sudah punya sudah dapat akun sosial medianya, gitu mas. Mas Sobat, ya akun sosial medianya. Nah, tolong saya diberi informasi sudah berapa persen mahasiswa yang sudah mengaktifkan, yang menuliskan akun di blog. di biodata. Di biodata. Jadi mahasiswanya di biodata sekarang itu kan ada tambahan akun sosial media. Gitu. Kalau nggak ada? Ya, bukan. Nah, saya ingin tahu. Kalau nggak ada, dia akan muncul pop up gitu sama ya. Belum. Sudah atau belum? Belum. Sekarang belum. Kayaknya belum. Tapi 2 menit lagi lanjut. Jadi serau. Kalau memang dia nggak punya, misalkan dia mau nggak. Enggak ada ceritanya mahasiswa udah nggak punya akun sosial media. Ya saya cerita nanti. Ceritain nanti. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Dia selalu harus punya. Karena kita akan membuat bahwa kita tenggelam di dalam kekuatan sosial media. Begitu. Kalau WhatsApp kan berarti harus punya HP yang bisa WhatsApp. Iya. Kalau dia ini ceritanya tidak boleh ada isu tidak bisa online, tidak ada. Yang mahasiswa kurang mampu nggak punya HP seperti itu, dikasih siapa? Iya, dia harus menuliskan nomor, pokoknya begitu ya. Apakah nomor itu bagi kita itu adalah standar untuk bisa berkomunikasi di tempat. Perkara misalkan memang benar-benar dia nggak mampu ya sudah. Artinya biarkan dia mengisi nomor HP yang biasa. Tapi yang penting adalah kita akan membuat sebuah media komunikasi yang solid berbasiskan sistem pengetahuan. Kita awali dari 3 itu dulu deh. Facebook, Twitter, sama WhatsApp. Kenapa Twitter? Kalau nggak benar mas. Google Plus langsung dapat kita.
nggak perlu pakai macam-macam, cuma belum bisa membuat circle sesuai dengan Google Plus kan sudah ada emailnya. emailnya. Kita cepat kalau Google Tapi kalau Plus. Twitter itu jarang loh sekarang. Iya, ngapain pakai Twitter? Facebook mungkin? Facebook iya lah. WhatsApp iya. Sepertinya Twitter lebih banyak daripada belum ya, nggak tahu. Nggak tahu, saya belum menemukan manfaatnya Twitter. Oh, sampai nggak pengguna Twitter masalah Iya. Twitter. Nggak apa-apa, tulis saja. Bahwa mereka kemudian aktif, kemudian mendaftar itu kan gratis juga kan. Yang penting kan tidak ada sesuatu yang membuat dia bayar. WhatsApp bayar ya. Kalau yang belum pakai Mentari itu kan bayar kontrak per tahun. Apa enggak? Iya 0,99. Ya bisa coba 10. Kayaknya saya. Pokoknya 3 itu dulu ya. Nah, rasanya kalau masih make sense. Masih make sense untuk media komunikasi kita. Malah saya sedang berpikir nggak pakai SMS biasa, udah pakai online gitu. Nanti ngirimnya pakai WhatsApp, ngirimnya pakai gitu. Jadi suatu saat nanti kita sudah mulai masuk ke wilayah online gitu. SMS dan VoIP itu nanti kita ubah juga ke wilayah online. Terus ini bagian dari proses yang membuat bahwa kita tenggelam di dalam dunia virtual. Gitu. Ya itu dulu. Jadi pop up-nya harus muncul. Terus kemudian begini, saya ingin yang tampilan dari dosen Sandi, dari informasi dari biodata mahasiswa itu munculkan juga yang sosial media mereka. Sekarang ini kan belum muncul, gampang ya. Itu dosen wali atau? Enggak, pokoknya informasi perkara. Kalau saya di dosen wali, ya wis di dosen wali, di menu pimpinan, di menu ya sebenarnya menu pimpinan. Intinya Ada menu biodata di mahasiswa dia Pak. ada. Di situ aja. Oh iya di sana. Oh di mana di sana? Enggak, maksudnya di menu itu loh. Ya. Informasi mahasiswa. Informasi mas. Jadi termasuk dosen wali juga tahu bahwa akun Facebook akun ininya itu di situ. Ya. Kalau perlu misalkan nanti suatu saat kita mengirim lupa password itu di info di PM gitu. Oke. Nah, ini harus dipakai juga, bukan bisa dipakai. Ini harus dipakai juga untuk kebutuhan teman-teman di helpdesk. Teman-teman di helpdesk itu kan ketika membuka menu helpdesk itu kan mereka diminta untuk ketika di server kampus itu kan mereka diminta menuliskan nomor NIM-nya ya. Nah, suatu saat nanti tinggal NIM itu nggak apa-apa dimunculkan, tapi memastikannya bahwa ini benar-benar masuk benar atau tidak itu memang dari akunnya. Gitu. Akun medsos nih. Akun sosial media betul. Kalau aku mau dibaca, Kalau akun jangan kan gitu, handphonenya kalau dipinjam orang lain. Ya, exit system itu ya boleh, tapi jangan terlalu jauh dulu lah. yang ideal aja belum digarap. Gitu. Oke? Bagaimana ada pertanyaan? Jadi saya butuh yang di Sani di menu informasi itu munculkan sampai level sosial media. Tapi ada dosennya enggak kan, Pak? Yang misalnya nggak ngajar apa tetap ditampilkan juga. Nggak ngajar gimana? Karena dosen yang cuti untuk mengajarkan pendidikan, apakah nanti di dalam menu itu ditampilkan juga? Ini kan mahasiswa yang Ini yang punya kewajiban sosial media itu mahasiswa. Enggak, yang di dosen yang memunculkan data sosial media tadi Pak, itu kan di modul dosen tuh. Bukan. Jadi